Memang permasalahan terkait pemenuhan gizi masih menjadi polemik di negeri ini. Pasalnya tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kekurangan gizi yang berkepanjangan khususnya pada bayi dan balita kita. Dan berdasarkan data profil kesehatan tahun 2021 untuk Provinsi Papua, jumlah persentase gizi buruk dan gizi kurang pada balita umur 0 sampai dengan 59 bulan yaitu masing-masing di angka 1,7% dan 5,6% serta menempati urutan kelima dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Itu ada sosialisasi Tobika, itu tanaman obat keluarga, misalkan serai, lengkuas, begitu nanti ada sosialisasinya. Terus yang ketiga itu nanti ada sosialisasi mengenai pemanfaatan limbah. Jadi nanti ada pemanfaatan limbah batang pisang, nanti ada paman Ayub yang jelaskan cara-caranya itu bagaimana. Nanti minta waktunya Bapak Ibu sebentar, kita di sini dulu mendengarkan sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Nanti dimulai sama Suster Ninda dulu. Nusantara Sehat, wadah di mana kami sebagai petugas kesehatan di seluruh antero Nusantara mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Di bawah sumpah profesi yang sebelumnya telah diikrarkan di bawah kitab suci. Wadah di mana kami sebagai pelopor kesehatan di negeri ini diajarkan bagaimana cara berbicara, berkumpul, berkomunikasi, berkelompok, serta berorganisasi dengan berbagai macam lapisan status sosial di tanah ini. Dan dengan wadah inilah kami mengerti betul cuitan dan rintihan serta curahan berbagai lapisan masyarakat yang selama ini sumbang dan tidak pernah terdengar di telinga ini. Dan dengan wadah ini pula kami merasa bangga berada di dalam naungannya. Ya, di hari yang cerah ini kami kembali melanjutkan kegiatan kami sebagai Nusantara Sehat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Namun berbeda dengan hari sebelumnya di mana kami melakukan penyuluhan di sekolah dasar. Maka pada kesempatan ini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat suku Muyu yang tinggal di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Ada beberapa topik kesehatan sebagai pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Baik itu demo masak terkait pemenuhan kebutuhan gizi pada anak, tanaman obat keluarga atau yang biasa disebut dengan Tobika, serta pemanfaatan limbah bonggol pisang sebagai pupuk organik. Dan pada kesempatan pertama ini pokok bahasan yang akan disampaikan yaitu cara pembuatan makanan sederhana yang kaya akan nutrisi dan gizi seimbang dengan menggunakan bahan makanan yang ada di sekitar kita. Lebih lembek toh, jadi lebih gampang dihancurkan. Memang permasalahan terkait pemenuhan gizi masih menjadi polemik di negeri ini. Pasalnya tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kekurangan gizi yang berkepanjangan khususnya pada bayi dan balita kita. Dan berdasarkan data profil kesehatan tahun 2021 untuk Provinsi Papua, jumlah persentase gizi buruk dan gizi kurang pada balita umur 0 sampai dengan 59 bulan yaitu masing-masing di angka 1,7% dan 5,6% serta menempati urutan kelima dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Kenapa dimulai dari 6 bulan? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, biasanya anak dari usia 0 atau dia baru lahir sampai dia berusia 6 bulan, dia itu tidak boleh dikasih makanan apapun. Bahkan air putih sekalipun jangan dulu dikasih. Karena pencernaannya belum bisa mengolah toh. Bisanya itu cuman mengkonsumsi air susu ibu. Sampai anak usia 2 tahun, anak tetap dikasih air susu ibu. Oke, di sini saya memperagakan bubur buah. Ada air setengah gelas. Usahakan dia yang mendidih. Baru setelah itu pisang, bisa 1 potong, bisa 2 potong. Baru, pisang masak. Usahakan pisang yang sangat lembek, sangat lembut ya, biar dia bisa hancur. Dengan susu formula. Pisang ambon kah, pisang apa kah? Pisang nono kah? Ini 1 sendok susu.
begini, dia tidak menggundul, tidak kurang toh, ini toh satu takar ini. Untuk itu kami sebagai Nusantara Sehat sangat paham betul dan menjadikan kegiatan seperti ini sebagai ujung tombak pemenuhan kebutuhan gizi generasi emas bangsa Indonesia yang berada di pelosok timur Indonesia. Beras 1 benang toh, air 13. Tapi nanti kalau dia Lokasi yang sangat terisolir dan jarak tempuh yang sangat jauh menjadi salah satu tantangan kami untuk mengajarkan enang-enang suku Muyu ini agar tetap memprioritaskan kebutuhan gizi yang baik terhadap generasi emas Indonesia. Untuk itu dengan memanfaatkan bahan-bahan makanan yang kaya akan nutrisi, yang banyak dijumpai di lingkungan tempat tinggal mereka, kami sedikit demi sedikit mengajarkan bagaimana cara mengolahnya sehingga menjadi makanan yang kaya akan nutrisi serta mudah dibuat. Lagi-lagi antusiasme enang-enang dari suku Muyu ini dalam mendengarkan seluruh arahan yang kami berikan membuat jiwa yang lelah ini kembali bersemangat lagi. Pasalnya kegiatan seperti ini jarang bahkan tidak pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mereka memperhatikan betul setiap ucapan yang kami sampaikan. Satu harapan kami dalam pertemuan kali ini, semoga enang-enang dari suku Muyu ini mau dan mampu mempraktekkan kegiatan ini setelah kembali ke rumah mereka masing-masing, sehingga anak-anak di kampung Komput ini terpenuhi kebutuhan gizinya. satu campuran sayur, campuran tomat. Kalau ada tempe bisa masukin tempe, kalau ada tahu bisa masukin tahu, kalau ada ikan lebih bagus lagi. Kenapa kan pencernaannya masih mempelajari sedikit loh, dari cair ke kentang. Ini dikasih makan 3 kali 1 hari, tapi tetap dikasih air susu ibu. Kan protein itu ada 2, dia tumbuhan sama dari hewan. Protein yang dari tumbuhan itu tahu sama tempe. Itu bisa dipilih antara tahu atau tempe toh. Itu bisa digabung dengan protein yang dari hewan. Contohnya telur, ikan, sama ayam. Toh, telur sama ikan itu sebenarnya itu kan 2 hal yang sama toh. Itu terlalu banyak. Jadi lebih baik kalau bisa protein yang dari tumbuhan kayak tempe atau tahu. Toh, kalau cuman adanya telur, ya sudah telur saja. Kalau adanya telur sama ayam, mungkin hari ini telur, besoknya ayam, begitu toh. Biar dia tidak double, biar dia tidak 2 kali. Proteinnya 2 kali. Oke, sudah ini ibu begini. Sudah begini Jadi obat bahkan kalau kita ikutin, kita manfaatkan saja daripada mengobati. Jadi tidak ada salahnya kan kita mengetahui sambil kita sudah tahu kalau obat yang sering kita minum kan obat yang kimia yang sering kita minum itu sudah jelas itu bisa yang sudah banyak sering kita konsumsi biasa kalau di masyarakat di kota-kota besar ataupun di pos yang memiliki kegunaan sebagai obat. Jadi yang kita jadikan toga itu cuma tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat. Itu pengertian dari tanaman obat keluarga atau toga. Sebelum kita olah tanaman itu sebagai obat, yang pertama daunnya harus segar. Dia harus segar. Biasakan daun segar itu kalau diambil pagi hari. Terus warnanya cerah diambil pagi hari. Itu syarat yang pertama. Kegiatan selanjutnya yaitu terkait penggunaan tanaman herbal sebagai obat tradisional. Sebagai masyarakat adat yang kaya akan budaya, masyarakat di kampung Komput ini juga memiliki kebiasaan dalam mengonsumsi tanaman-tanaman obat yang biasa mereka tanam sebagai tindakan pertama saat mereka mengalami gangguan kesehatan. Hal ini dilakukan bukan tanpa dasar, mereka memiliki kepercayaan yang sangat tinggi bahwa alam dapat menyembuhkan setiap penyakit yang mereka alami, sehingga tidak begitu sulit untuk kami dalam memberikan edukasi terkait penggunaan tanaman obat keluarga ini kepada masyarakat suku Muyu di kampung Komput ini. Sudah ada rasa-rasa yang penyakit mah gejalanya bagaimana? Ada yang tahu? Dari mana? Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan agar masyarakat yang ada di kampung Komput ini tidak terlalu ketergantungan dengan mengonsumsi obat-obatan kimia dalam kehidupan sehari-hari.
apalagi pada penyakit-penyakit yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat di kampung ini, seperti penyakit batuk, penyakit asam lambung, dan penyakit-penyakit ringan lainnya. Tarik atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa tenang dulu ya. Tenang dulu ya. Dan kegiatan terakhir yang kami lakukan yaitu bagaimana cara membuat pupuk organik dengan menggunakan bombol pisang. Air berapa? Ya, tema ini tidak sembarang kami ambil. Pasalnya banyaknya pohon pisang di tempat ini. Sangat disayangkan jika hanya dibuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan menjadi pupuk organik setelah panen tiba. Pupuk organik dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Salah satu jenis pupuk organik cair adalah yang umumnya dikenal sebagai mikroorganisme lokal atau MOL, yang merupakan larutan hasil fermentasi. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan MOL ini, yaitu antara lain: biaya pembuatan murah karena menggunakan bahan-bahan yang kurang dimanfaatkan dan tersedia di sekitar. Pupuk organik yang dihasilkan mengandung unsur kompleks, baik makro maupun mikro, serta mengandung mikroba yang bermanfaat. Ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu. Biota tanah terlindungi sehingga dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitas tanah. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil tanaman. Bahan yang sederhana serta mudah didapatkan menjadikan kegiatan ini sangat mudah diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Seminggu sampai 2 minggu itu baru bisa ini. Tidak terasa sudah lebih kurang 3 jam kami melakukan penyuluhan kesehatan di kampung Kombut ini. Dan karena waktunya sudah selesai, maka kami bersiap untuk balik beristirahat di Puskesmas Kombut. Jangan lupa saksikan terus kegiatan kami dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di ujung timur Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebar video ini ke orang-orang terdekatmu. Salam satu sehat dari pinggiran.